Sop daging padang. Daging apa nih? Sapi pak? Kambing? Sapi. Sapi nggak mau, kalau kambing mau. Ya udah perkedel dengan lontong aja ya. Sebelumnya kopi aja dulu. Nanti baru kita ngobrol. Gitu. Lagi jadi vegetarian ya, Beb ya? Iya, memang dari kecil vegetarian. Gitu. Ya udah, kopi dulu kopi. Ambil kopinya dulu. Yang lama. Beb, Ya. Ya. lagi heboh nih dunia internasional. Biasa setiap bulan Maulid, pasti aja deh muncul. Yang herannya itu loh, Beb. Kejadiannya selalu setiap hari kelahiran Nabi atau bulan kelahiran Nabi. Para para Western yang di Eropa atau Amerika, Tapi nggak semua ya. iya sih nggak semua, dengan alasan kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat, Iya. mereka menyakiti umat agama lain. Orang tanya, Iya terus. pergi. Nah, seperti itulah di Islam kan haram menggambar wajah Nabi, melukis wajah Nabi. Seperti itu. Ini bukan melukis lagi, tapi membuat karikatur. Iya. Ya. Pada kejadian sebelumnya kan ada terjadi juga tuh penyerangan. Bismillahirrahmanirrahim. Menanggapi kasus Presiden Prancis Emmanuel, terlepas dari masalah uh, kepentingan agamanya atau tidak, alasan dia adalah kebebasan menurut HAM, jadi hak untuk berekspresi. Tapi masalahnya kan ada konsep namanya hurriyatul mar'i mahdudah an hurriyati ghairi. Kebebasan seseorang itu terbatasi oleh kebebasan orang lain. Kita nggak bisa bebas sebebas-bebasnya kalau kita menyakiti yang lain. Bagaimana umpamanya dalam sebuah perjalanan di jalan raya, kita nggak bisa bebas bebasnya, sebab orang lain pun ingin bebas juga, akhirnya tabrakan. Makanya bullshit kalau kita ingin free in everything, bebas sebebas-bebasnya, itu omong kosong. Bib, tugas presiden itu apa? Contoh ya, di Prancis itu kan ada Muslim juga kan, ada juga agama-agama lain. Nasrani yang paling besar di sana, Muslim juga ada dan ada Yahudi dan sebagainya. Yang saya herankan Presiden Emmanuel Macron ini kok bisa-bisanya mendiskreditkan Islam gitu loh. Ya sekarang di sini bukan masalah Islam atau bukan Islam. Kalau masalah Islam atau bukan Islam, seorang presiden tentu tahu bahwa di negaranya ada Muslim juga, gitu kan. Nah, tapi yang jadi pertanyaan, bagus sekali pertanyaannya. Tugas presiden apa? Tugas presiden yang utama itu justru sebenarnya adalah menjaga stabilitas ekonomi. Dan stabilitas ekonomi tidak akan terjaga kalau tidak menjaga stabilitas politik. Nah, keamanan dan politik, dan itu tidak akan terjaga kalau tidak menjaga hubungan yang baik antar negara. Sebelum menjawab pertanyaan selanjutnya, ini kerupuk apa namanya, mending jodi berapa harganya, Bu? Kan kerupuk melinjo, kerupuk jengkol, Kerupuk jengkol berapa nih, Bu? 5.000 dua. Oh, karena susah ya ininya ya. Pengerjaannya Wah, 10.000. oh, tapi luar biasa nih, enak. Makasih banyak. Sebenarnya kalau mau objektif dalam menilai kasus di Prancis itu, maka kita harus independen, dalam artian jangan pro sana pro sini atau kontra sana kontra sini. Jadi begini, kalau menurut saya dua-duanya salah. Gitu. Presiden Prancis yang mestinya memikirkan ekonomi masyarakat malah memikirkan hal-hal yang mengundang berusaknya ekonomi. Gitu. Kemudian yang memenggal itu kepala itu juga salah di dalam memahami agama. Maka seperti itu, padahal tidak seperti itu ajarannya. Gitu. Mestinya Presiden Prancis itu memikirkan manfaat setiap
gerakan, bahkan setiap kata-kata, tindakan akan berefek bukan untuk dirinya tetapi untuk rakyatnya, karena dia seorang presiden. Sebagaimana seorang sopir itu dia harus benar-benar, walaupun umpamanya badannya kecil, tapi kalau yang dibawa adalah mobil truk, maka jiwanya harus sebesar truk itu, harus benar-benar menguasai kiri kanan depan belakang, jiwanya harus seluas itu. Begitu juga seorang presiden, siapapun rakyatnya, agama apapun, suku apapun, dia harus bisa menaungi semuanya. Jadi sekarang pertanyaannya, apa untungnya bagi presiden Prancis itu dengan tindakan seperti itu? Apa manfaatnya? Malah yang ada mudarat. Jadi saya justru malah yang saya kritisi adalah pemikiran dia yang aneh dan nyeleneh. Ada yang bisa kita pelajari dari kasus Prancis saat ini, yakni bahwa pertama, kita jangan suka memancing dan jangan suka terpancing. Gitu. Nah, nampaknya Presiden Prancis tahu bahwa orang Islam itu mudah sekali terpancing. Yang kedua, kita harus memilah-milah beda antara agama dengan penganutnya. Agama apapun sudah jelas benar dan baik serta mengajarkan kebenaran dan kebaikan. Sedangkan penganutnya belum tentu benar dan belum tentu baik. Ada orang-orang atau penganutnya yang menjalankan agama dengan salah interpretasi, gagal memahami, sehingga akhirnya justru malah merusak nilai kebaikan dan kebenaran agama tersebut. Maka itulah mungkin yang bisa kita pelajari dari kasus yang terjadi saat ini. Kita mestinya menghindari, jangan suka memancing kemarahan orang dan jangan terpancing. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Bismillah wa sallallahu ala Muhammadin